Sekelompok tentara yang kehausan minum dari sungai. Ada aroma yang berasal dari rumah jerami sebelah. Ketika masuk, melihat seorang ibu dan anak perempuan duduk dan makan. Para prajurit kelaparan selama berhari-hari melihat makanan dan menelan air liur mereka. Lalu tiba-tiba seorang tentara melompat. Kemudian ambil nasi dari panci dan masukkan ke dalam mulut. Yang lain mengikuti seperti segerombolan lebah yang bergegas masuk untuk mencuri makanan. Ibu dan anak mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka mendorong mereka ke tanah. Orang-orang ini semua lapar. Sambil makan sambil ngeliatin cewek cantik. Setelah mereka selesai makan, mereka mempermalukan ibu dan anak itu. Teriakan menyedihkan bergema di seluruh desa. Setelah beberapa jam, roh-roh lain keluar dari rumah jerami satu persatu. Desa asap juga terbang keluar dari rumah. Ibu dan anak yang malang dengan cepat meninggal dalam api. Kucing hitam keluar untuk menangkap tikus dan kembali ke rumah untuk menemukan pemiliknya telah pergi. Jadi dia membiarkan jiwanya masuk ke tubuh. Malam itu kucing pergi ke tempat yang sering dikunjungi para tentara. Pada saat yang sama berpura-pura menjadi gadis yang baik. Semoga orang yang lewat bisa mengantarnya pulang. Orang itu terlihat seperti orang yang baik. Faktanya, darah kambing di hatiku segera muncul. Bebek berpura-pura setuju untuk membawa pulang gadis itu. Ketika dia pergi ke hutan kecil, dia menemukan bahwa gadis itu sangat lincah. Sekarang dia juga berpikir mungkin gadis itu bukan manusia. Tapi ketika melihat sosoknya yang ramping dia lupa semua tentang itu. Dia akan mengambil risiko untuk mencobanya sekali. Tidak ada yang aneh dengan rumah gadis itu. Tapi itu sebenarnya rumah hantu di udara. Kambing tua itu tak henti-hentinya memuji betapa segarnya udara di sini. Ini hanya sedikit dingin. Gadis itu segera membawakannya sebotol anggur panas. Pria cabul makan sarapan sambil ngobrol. Dan ekor kucing gadis itu sudah mulai mengalah. Bulu kucing hitam juga tumbuh di pergelangan tangan. Pria cabul itu menatap gadis cantik di depannya. Lalu bersiap untuk menerkamnya. Gadis berpura-pura melarikan diri. Dua orang bermain di belakang layar. Setelah malam yang mendung, gadis itu menggigit leher pria itu. Hari berikutnya dia berbaring di reruntuhan. Dan gadis itu masih menggunakan cara lama untuk mengelabui prajurit kedua agar pulang. Hati orang ini jauh lebih besar daripada hati orang lain. Dari saat memasuki rumah, menatapnya tanpa mengalihkan pandangan darinya. Akhirnya beristirahat dengan tenang di hutan bambu. Setelah beberapa upaya yang berhasil, penanganannya jauh lebih cepat dan lebih rapi dari sebelumnya. Ada seorang tentara di tengah jalan yang kau jaga. Kisah hantu di hutan dengan cepat sampai ke telinga pemilik kota. Sangat membuatnya takut sehingga dia tidak berani tidur di malam hari. Di malam hari memanggil pembunuh ke kamar. Memerintahkan mereka dalam 4 hari untuk menangkap gadis lain. Tetapi mereka yang mendengar bahwa mereka harus berburu hantu juga sangat takut. Jadi menggunakan alasan untuk mendorong tanggung jawab. Dan sana juga 2 bawahan kecil dari penguasa kota. Sekarang bertarung di medan perang. Pemimpin musuh tiba-tiba berbalik oleh babi hutan. Sana bergegas meraih kepala juara musuh dengan pedangnya. Lalu naik kuda kembali ke kesuksesan. Tetapi pemilik kota tidak percaya bahwa dia dapat menangani jenderal musuh. Jadi Sana mengeluarkan tas berisi kepala juara musuh. Pada saat yang sama, dia berbohong bahwa melawannya selama ratusan ronde. Akhirnya dapat kepala ini. 7 istri pemilik kota tidak berhenti bertepuk tangan setelah mendengar ini. Tuan kota juga mempromosikannya menjadi seniman bela diri. Pada saat yang sama biarkan istri ke-7 melayani dia untuk mandi. Mengganti pakaian saya dan pulang ke rumah untuk menemukan rumah terbakar. Ternyata ibu dan anak perempuan di rumah itu adalah ibu dan saudara perempuannya. Sana tiba-tiba pingsan sepenuhnya. Sukses di rumah bisa memberikan kejutan buat adik dan ibu. Sekarang, hanya setumpuk abu yang tersisa. Lalu Sana kembali ke kota. Tuan kota memerintahkannya untuk pergi ke hutan bambu untuk berurusan dengan gadis yang berpura-pura menjadi hantu. Jika berhasil, dia akan memberi salah satu istrinya. Sana menoleh untuk melihat para wanita yang semuanya cantik seperti bunga. Minum semangkuk penuh anggur. Malam itu, dia menunggang kudanya ke gerbang kota.
Dan gadis itu sudah lama menunggu di sini. Masih menggunakan cara lama untuk memintanya membawanya pulang. Sana sekarang tahu bahwa dia adalah pembunuh yang dibicarakan oleh pemilik kota. Tapi dia sangat arogan, dia bahkan tidak memandangnya. Sepanjang jalan hanya melihat punggungnya. Selama ada gerakan, aku akan menjaganya. Faktanya, ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia menyadari bahwa itu adalah kakaknya. Jadi ketika sampai di rumah, menyuruhnya untuk kembali. Sana hanya ingin membuat pahala dan ingin masuk ke dalam. Lihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah memasuki rumah, dia melihat dua orang yang persis seperti saudara perempuan dan ibu. Tapi rumahnya terbakar. Dia tahu bahwa ibu dan anak telah dirasuki oleh monster. Kemudian tarik pedangnya dan paksa dia untuk menunjukkan wujud aslinya. Karena ibu dan kakak tidak ingin menyakiti orang yang mereka cintai. Jadi berubah menjadi angin dan pergi. Rumah itu juga menjadi abu. Malam berikutnya dia pergi ke gerbang kota untuk menunggu. Tapi kali ini gadis itu tidak muncul. Jadi Sana pergi ke rumah di hutan bambu sendirian. Melihat adegan ibu dan anak menangis di sudut rumah. Ibu dan anak perempuannya cerita berurusan dengan tuan dan semua petinju. Sampai sekarang, harus menghadapi orang yang mereka cintai. Saat ini, baik ibu dan anak perempuannya pahit dan tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan atau tidak. Setelah memikirkan adik yang kesakitan, ingin habisi kakaknya. Karena sekarang dia sudah menjadi ahli bela diri. Menjadi musuh mereka. Keesokan harinya, dia menipu saudaranya untuk pulang. Sana bahkan tidak mencoba bertanya tentang mereka berdua saat ini. Dan saudari itu tahu bahwa itu adalah saudara laki-lakinya yang sebenarnya. Tapi untuk balas dendam masih berpura-pura naif. Sang ibu menggunakan alasan untuk pergi, meninggalkan mereka berdua. Setelah meminum beberapa gelas wine, Sana juga perlahan mendekati adiknya. Dan ibu membawa rasa sakit di satu sisi tarian. Pada akhirnya, sang adik masih tidak tega untuk mengambil tindakan. Setelah kembali ke sana, dia dimarahi oleh pemiliknya untuk satu pertandingan. Dia hanya berbohong bahwa dia tidak bertemu dengan iblis itu. Bahkan, dia berkencan dengannya setiap malam. Sekarang dia sangat mencintai gadis ini. Dia hanya berharap dia bisa menelannya di perutnya. Tapi malam itu dia tidak melihatnya. Hanya ibu yang berdiri di sana menunggunya. Di bawah permohonan Sana, sang ibu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata ibu dan anak setelah menjadi simpan seminum darah manusia setiap hari. Hanya dengan begitu kita bisa tinggal di dunia manusia. Tapi kakak karena dia tidak ingin menyakiti kakaknya. Jadi pada akhirnya, memilih jiwa yang terbang ke neraka. Sejak saat itu, tidak bisa kembali ke dunia manusia. Setelah mendengar itu, Sana menyesalinya. Tidak pernah berpikir bahwa orang yang dia cintai adalah saudara perempuan. Saat ini dia hanya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Dan tuannya memaksanya untuk segera berurusan dengan iblis. Kalau tidak dia akan dipecat. Sana harus pergi ke hutan bambu untuk bertahan hidup. Tapi kali ini hanya ada ibu. Dia berpura-pura berbakti dan berlutut untuk menyembah ibunya. Lalu cabut pedang besi yang tajam. Potong satu lengan ibu. Kemudian bawa lengan berbulu kucing ini ke tempat pemilik berjasa. Sangat senang setelah melihatnya. Segera memberinya istri yang paling mudah. Tidak berharap bahwa setelah lengan ibunya dipotong, ibu dia tidak apa-apa. Siang dan malam di luar berteriak untuk hidup. Sana tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya untuk mendapatkan kembali lengan ibu berubah menjadi peramal. Katanya untuk membantunya mengusir setan. Sana juga takut dengan teriakan ibunya sekarang. Jadi biarkan dia memasang harpa untuk melakukan dharma. Sang ibu berpura-pura melafalkan mantra di depan lengan kucing. Lalu ambil tangan itu dan taruh di mulut. Sana menyadari itu sudah terlambat. Ibunya menghilang dari tempat itu. Rumah di hutan bambu tiba-tiba berasap putih. Rambut Sana jatuh seperti orang gila jatuh ke tanah. Terima kasih sudah menonton.